Serangga terbang yang menyerupai lalat mengerumuni tubuh makhluk yang berada di basement klinik. Lalat-lalat besar itu berdenging namun tak dari mana datangnya. Tapi ketika mereka memberitahukan ini pada Donna dan menunjukkannya, serangga tersebut menghilang tak bersisa. Padahal Boyd yakin tak ada celah yang bisa menjadi jalan untuk serangga tersebut keluar dari basement. Kenny juga melihat binatang tersebut dalam mimpinya. Dan ajaibnya gigitan serangga yang terjadi dalam mimpinya menimbulkan bekas gigitan dari dalam dunia nyata. Kali ini series Prom memberikan clue tentang serangga. Apa kira-kira maksud dimunculkannya binatang tersebut dalam episode kali ini? Berikut penjelasan Prom episode 8. Telepon berdering mengejutkan Kenny dan ibunya. Sesuatu yang tak pernah terjadi di sana. Begitu mengherankan, namun Kenny tetap mengangkatnya dan suara seseorang meracau mengatakan, mereka menyentuh, mereka menghancurkan, mereka mencuri. Tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari sini. Mereka datang untuk bertiga. Apakah ini bentuk ancaman agar penduduk di sana berhenti melakukan sesuatu seperti Boyd? Hal ini mengingatkan kita pada suara seorang pria di radio yang didengar oleh Jim. Tebakan kita benar bahwa para pengawas tak akan suka dengan apa yang dibuat Boyd. Makanan yang dibuat oleh Ibu Kenny berubah menjadi serangga rebus yang mengerikan. Salah satunya terbang dan menggigit Kenny. Lalu pria itu terbangun. Sepertinya hampir tak ada perbedaan antara mimpi dan kenyataan di tempat itu. Seperti juga yang dialami Mary dan Elgin. Lalu kenapa Boyd, Kenny, Mary, dan Elgin selalu melihat kotak musik dalam penglihatan mereka? Apa artinya musik box dan serangga terbang? Mari kita uraikan satu persatu. Anak nongkrong, musik box misterius pertama kali dilihat oleh Boyd ketika ia bertemu Martin. Namun makin kesini bukan hanya pria itu yang dapat melihat kotak musik balerina, tapi juga penduduk lain seperti Elgin, Mary, dan juga Kenny. Apa sebenarnya makna tersembunyi dari musik box ini? Kotak musik telah ada selama berabad-abad dan selalu dikaitkan dengan perasaan nostalgia. Kotak musik melambangkan mesin waktu, masa kecil dan masa muda, memiliki kenangan sentimental tentang orang-orang yang sudah tiada. Musik yang terus berjalan ketika musik box dibuka melambangkan berlalunya waktu. Kenangan akan saat bahagia ketika dunia lebih sederhana dan waktu terasa berjalan dengan lambat. Benang merah bisa kita temukan di sini, yaitu tentang waktu yang mungkin memiliki perbedaan di kota ini dengan waktu yang terjadi pada umumnya. Waktu yang melambat mungkin teori yang pas untuk menjelaskan hal ini. Di episode sebelumnya, Victor mengatakan bahwa pergantian musim tak pernah terjadi di sini, yang kemungkinan besar mendukung teori perlambatan waktu. Sebenarnya bisa jadi bukan musim yang tak pernah berganti. Namun sebenarnya pergantian musim berjalan dengan cukup lama di sini dibandingkan dunia luar. Jika kita hitung umur Victor sekarang sekitar 40 tahun. Tanda-tanda musim gugur mulai terjadi ketika Victor berusia 40 tahun. Dan artinya pergantian musim yang biasanya terjadi sekitar 4 bulan sekali di tempat ini baru berganti setelah 40 tahun. Selisih waktu yang begitu besar. Anak nongkrong di episode ke-8 ini, Ethan juga sempat menceritakan kepada Victor tentang internet. Pria itu sepertinya belum mengenal internet. Di mana internet, smartphone, televisi, dan barang-barang elektronik lainnya adalah sejumlah perangkat yang dapat membuat waktu terasa begitu singkat. Tak terdapatnya barang-barang tersebut di sini juga mendukung teori Jim tentang eksperimen yang sebenarnya sedang terjadi pada mereka. Bagaimana orang-orang hidup tanpa smartphone, TV, internet, dan barang-barang elektronik yang mempersingkat waktu mereka. Kenny melihat serangga terbang sebesar tongeret dalam mimpinya. Salah satu serangga menggigit pergelangan tangan Kenny dan benar-benar melukainya. Serangga terbang ini kemudian muncul kembali secara nyata ketika Kenny dan Boyd memeriksa tubuh makhluk dan serangga-serangga yang begitu banyaknya mengerubuni tubuh makhluk ini.
Tapi ketika Boyd dan Donna memeriksanya kembali, serangga itu lenyap. Padahal tak ada celah bagi mereka untuk keluar dari sana. Anak nongkrong, apa kira-kira arti dari serangga ini? Anak nongkrong, serangga terbang yang menimbulkan bunyi dengungan dan seringkali nampak berkerumun ini kerap dilambangkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan bahaya. Lalat berkaitan dengan hal-hal negatif dan bahaya yang mengintai. Serangga terbang umumnya adalah pengurai. Ia juga melambangkan perubahan. Apakah ini juga berkaitan dengan musim yang berganti dan tanah yang tak sesubur biasanya, sehingga menyebabkan banyak tanaman mati? It's like they're growing in poisoned soil. Jed sangat kesal pada Victor karena Victor tak mengatakan tentang simbol yang ia lihat di dalam gua ketika menolong Tabitha. Namun menariknya, Victor berdalih bahwa tempat itu adalah rumahnya. Sebenarnya bukan hal aneh jika Victor sengaja tak membeberkan semua yang ia tahu tentang tempat itu, karena ia tak ingin pergi dari sana dan kemungkinan tak ingin juga yang lainnya meninggalkan tempat itu. Berbeda dengan Jed yang kasar dan terus membentak Victor, Tabitha mencoba pendekatan yang lebih lembut dan pada akhirnya berhasil membuat Victor mengingat apa yang dia tahu. Ada kemungkinan koneksi tempat itu mulai terputus dan para makhluk malam muncul terjadi ketika ibu Victor meninggalkannya dengan adiknya Eloise di bawah tanah. Ibunya mengatakan pada Victor agar tetap berada di tempat itu bersama adiknya sampai malam berakhir. Kemudian ibunya keluar dan sayangnya Eloise menyusul dan hanya Victor sendiri yang berada di sana. Keesokan harinya, Victor melihat mayat-mayat bergelimpangan. Mereka mungkin dimangsa makhluk-makhluk malam yang keluar. Ketika melihat kertas-kertas gambar yang ditujukan Victor, Tabitha menanyakan sebuah gambar mercusuar. Victor mengatakan ibunya datang ke sana untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di sana. Mercusuar adalah misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Sarah dan Boyd melihat mercusuar, begitu juga dengan Tabitha yang menaiki mercusuar kemudian melihat Jim tergantung di sana dalam mimpinya. Apakah hal ini berkaitan dengan hantu anak-anak yang sering Tabitha lihat? Anak nongkrong, dalam ending episode ke-8 ini, Randall benar-benar menampakkan sifat psikonya. Ia menyandera Donna. Entah apakah Jim akan menolongnya karena tampak jika Jim mulai dipengaruhi oleh Randall. Ia menanyakan tentang Nathan dan meragukan kematiannya pada Sarah. Randall menduga para pemimpin seperti Boyd dan Donna menyembunyikan sesuatu dari mereka. Benar-benar berandal ya si Randall ini. Anak nongkrong, dapatkah kalian menemukan clue atau petunjuk lainnya di episode ke-8 ini? Share di kolom komentar ya.